Aku dengan bangga bilang ke suami dan ibu mertuaku kalau aku lulus kuliah. Tapi jawabannya bikin hatiku hancur. Mereka bilang, wisudamu tidak penting. Bahkan mereka lebih pilih liburan ke Bali daripada datang ke hariku. Tapi saat aku hentikan semua uang mereka langsung panik. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Udara di ruang tengah rumah kami terasa lebih dingin dari biasanya. Meski pendingin ruangan hanya disetel di angka 24 derajat. Wangi melati dari pengharum ruangan otomatis yang menyembur setiap 15 menit sekali menyengat hidungku. Sebuah aroma yang biasanya menenangkan, namun sore ini justru membuat perutku semakin mulas menahan gugup. Aku berdiri mematung di ambang pintu perbatasan antara ruang makan dan ruang keluarga. Menggenggam ponselku begitu erat hingga ruas-ruas jariku memutih. Di layar yang menyala redup itu, terpampang sebuah surel resmi dari universitas yang baru saja kuterima 10 menit lalu. Sebuah surat keputusan yudisium. Kata lulus yang tertulis dengan huruf kapital tebal di sana seolah menjadi oase di tengah padang pasir kehidupanku yang gersang selama 4 tahun terakhir. Teringat kembali malam-malam panjang di mana aku harus mencuri waktu saat Mas Rian sudah terlelap untuk merevisi skripsi. Teringat bagaimana aku harus menahan kantuk di pagi hari untuk menyiapkan sarapan dan segala keperluan Ibu Retno, mertuaku, sebelum aku bisa berlari mengejar bimbingan dosen. Semua lelah, air mata, dan pengorbanan waktu itu akhirnya terbayar lunas hari ini. Dadaku bergemuruh oleh rasa bangga yang meletup-letup, sebuah kebahagiaan murni yang rasanya tak sabar ingin kubagi. Aku menarik napas panjang, mencoba menata senyum terbaik yang bisa kuberikan. Di ruang keluarga, di atas sofa kulit kuning pocong yang empuk itu, duduklah dua orang yang menjadi pusat duniaku saat ini. Mas Rian, suamiku, duduk bersandar santai dengan kaki terangkat satu ke atas meja kopi. Di sampingnya, Ibu Retno tampak antusias menunjuk-nunjuk layar tablet yang dipegangnya. Gelak tawa mereka terdengar renyah, kontras dengan kesunyian yang kurasakan. Lihat ini, Rian. Kalau kita ambil yang ocean view, sarapannya langsung diantar ke balkon. Cantik sekali buat foto-foto. Suara Ibu Retno terdengar melengking penuh semangat. Jari-jarinya yang dipenuhi cincin emas, yang entah kapan terakhir kali dilepasnya, menari lincah di atas layar. Bagus sih, Bu. Tapi harganya lumayan juga ya per malamnya. Sahut Mas Rian, meski matanya berbinar melihat gambar yang ditunjukkan ibunya. Aku melangkah maju perlahan. Suara langkah kakiku di atas lantai marmer seolah tenggelam oleh kesibukan mereka. Mas, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Mereka masih terlalu asyik dengan dunia mereka sendiri. Dunia yang berisi rencana-rencana kesenangan yang belum kupahami sepenuhnya. Aku berdaham sedikit lebih keras, mencoba menyisipkan eksistensiku di antara percakapan mereka. Mas, kali ini Mas Rian menoleh sekilas, hanya sekilas, sebelum kembali menatap tablet ibunya. Yuk, kenapa? Kopinya habis. Hatiku mencelos sedikit. Bukan kopi yang kubawa, melainkan kabar yang kupikir akan mengubah suasana sore ini menjadi perayaan kecil. Aku memaksakan diri untuk tetap tersenyum, melangkah mendekat hingga bayanganku menutupi sedikit cahaya lampu yang menerangi mereka. Bukan soal kopi, Mas, ujarku dengan suara yang kuusahakan terdengar ceria, meski getar gugup masih tersisa. Aku punya kabar bahagia. Alhamdulillah, Mas, Ibu. Hening. Hanya sedetik, namun rasanya seperti 1 jam. Aku menunggu sorak-sorai, atau setidaknya senyum lebar, atau mungkin pelukan hangat dari suamiku. Aku menunggu ucapan selamat sayang yang sudah sering kubayangkan saat aku merasa putus asa mengerjakan bab 4. Namun reaksi yang kudapat justru sangat jauh dari ekspektasi. Mas Rian mengangkat alisnya, menatapku dengan tatapan datar, seolah aku baru saja memberitahunya bahwa tukang sayur tidak jualan hari ini. Oh, sudah keluar nilainya? Hanya itu. Nada suaranya datar, tanpa emosi, tanpa riak kebahagiaan. Ia kemudian kembali menoleh ke arah Ibu Retno. Bu, kalau yang di Seminyak ini gimana? Aku ternganga tak percaya. Rasa dingin merambat dari ujung kaki hingga ke ulu hati. Apakah pencapaianku selama bertahun-tahun ini hanya pantas dihargai dengan kalimat baguslah yang diucapkan sambil lalu? Mas, potongku lagi, kali ini dengan nada sedikit menuntut perhatian.
Aku duduk di ujung sofa single yang terpisah dari mereka, mencoba masuk ke dalam lingkaran pandang mereka. Ini bukan cuma nilai keluar, Mas. Ini artinya aku sarjana, dan jadwal wisudanya sudah keluar. Mendengar tanggal itu disebutkan, barulah Ibu Retno meletakkan tabletnya ke pangkuan. Ia menatapku bukan dengan tatapan bangga, melainkan tatapan menelisik yang tajam. Ada gurat ketidaksukaan yang samar di sudut bibirnya yang terpoles lipstik merah menyala. Wisuda, ulang Ibu Retno, suaranya terdengar sangsi. Benar-benar tanggal itu? Kamu nggak salah lihat? Iya, Bu. Yakin. Surat resminya ada di sini. Aku sodorkan ponselku, memperlihatkan bukti otentik yang seharusnya menjadi tiket kebanggaanku. Acaranya pagi sampai siang. Aku harap Mas Rian dan Ibu bisa datang mendampingi. Harapanku membumbung tinggi lagi. Mungkin tadi mereka hanya belum fokus. Sekarang setelah tahu tanggal pastinya, mereka pasti akan mengatur waktu. Bukankah wisuda adalah momen sakral bagi setiap keluarga? Ibu Retno mendengus pelan, lalu tertawa kecil. Tawa yang kering dan tidak sampai ke mata. Ia menyikulangkan Mas Rian pelan. Duh, Rian, istrimu ini loh. Mas Rian menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya kasar ke sofa, seakan permintaanku adalah beban berat yang baru saja diletakkan di pundaknya. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara rasa malas dan kejengkelan. Ayu, ucap Mas Rian dengan nada yang biasa ia gunakan saat menegurku karena lupa menyetrika kemeja kerjanya. Kamu harus paham juga situasi kita. Kita lagi sibuk banget. Sibuk apa sih, Mas? Tanyaku bingung. Setahuku pekerjaan Mas Rian tidak ada proyek besar. Dan Ibu Retno, kegiatannya hanya arisan dan belanja. Sibuk apa, Mas? Bukan sibuk kerja, sela Ibu Retno cepat. Tangannya kembali mengusap layar tablet. Kami sedang merencanakan liburan, healing kalau kata anak muda sekarang. Kata Bali itu meluncur begitu ringan dari mulut Ibu Retno, seolah seringan kapas, namun menghantam dadaku seperti batu besar. Ke Bali? Ulangku pelan. Otakku berusaha memproses informasi ini. Tapi, ya makanya itu, jawab Mas Rian santai. Matanya kembali melirik foto kolam renang infinity pool di layar tablet ibunya. Mataku memanas. Ada rasa perih yang menjalar di kelopak mata. Tapi Mas, aku kuliah 4 tahun. Wisuda cuma sekali seumur hidup. Ibu Retno bercedak tak lidahnya. Suara yang paling kubenci karena selalu menandakan bahwa aku telah melakukan kesalahan atau mengatakan hal bodoh di matanya. Ia menatapku dengan dagu terangkat, tatapan yang merendahkan. Heh, Ayu, kamu jangan egois jadi orang. Suamimu ini kerjanya capek, butuh liburan. Saya juga butuh suasana baru. Kamu kan cuma duduk mendengarkan pidato rektor, pakai toga, foto-foto sebentar, selesai. Penting buat aku, Bu. Suaraku mulai bergetar, menahan tangis yang mendesak keluar. Itu bentuk penghargaan buat usahaku. Mas Rian menatapku dengan tatapan lelah. Ayu, tolonglah, jangan drama. Kami ke Bali itu untuk senang-senang, melepaskan stres. Kata-kata itu menancap tepat di ulu hati. Jadi, momen pencapaian tertinggiku dianggap sampah waktu bagi mereka. Aku meremas ponselku semakin erat. Layarnya sekarang sudah mati, segelap perasaanku. Jadi, tanyaku lirih, memberi mereka satu kesempatan terakhir. Mas Rian dan Ibu Retno saling pandang, lalu Ibu Retno mengangkat bahu acuh tak acuh. Tiket ke Bali lagi promo kalau kita pesan untuk tanggal segitu, Rian. Sayang kalau dilewatkan, ujar Ibu Retno sama sekali mengabaikan pertanyaanku, seolah aku tidak ada di ruangan itu. Iya, Bu. Lagian Ayu kan sudah besar, tambah Mas Rian, lalu menoleh ke aku dengan senyum tipis yang meremehkan. Kamu wisuda sendiri bisa kan? Atau naik ojek online kalau malas nyetir. Duniaku rasanya runtuh perlahan. Di ruang tengah yang mewah ini, dikelilingi barang-barang yang selama ini kupikir adalah simbol kebahagiaan rumah tangga kita, aku merasa lebih kerdil daripada butiran debu. Mereka kembali tertawa, membahas baju pantai apa yang cocok untuk dipakai Ibu Retno nanti, meninggalkan aku dan kabar bahagiaku yang kini terasa begitu hambar, kering dan tak berharga. Suara resleting koper yang ditarik kasar memecah keheningan semu di ruang tengah. Bunyi itu terdengar seperti robekan kain di telingaku, tajam dan mengganggu. Aroma parfum melati yang menyengat, wewangian khas Ibu Retno, menguar memenuhi udara,
bercampur dengan bau samar kapur barus dari tumpukan pakaian yang baru saja dikeluarkan dari lemari. Aku berdiri mematung di ambang pintu perbatasan antara ruang makan dan ruang keluarga. Jemariku mencengkram erat pinggiran kebaya wisuda yang baru saja selesai di-fitting tadi pagi. Kain brokat berwarna merah marun itu terasa kasar di ujung jari, namun hatiku jauh lebih perih tergores oleh pemandangan di hadapanku. Di atas sofa kulit berwarna krem yang empuk, terhampar berbagai macam pakaian liburan yang mencolok mata. Kemeja pantai bermotif bunga kembang sepatu, topi jerami lebar dengan pita hitam, hingga beberapa pasang kacamata hitam bermerek yang berkilauan tertimpa cahaya lampu gantung kristal. Rian dan Ibu Retno sedang sibuk, sangat sibuk. Namun kesibukan itu bukan untuk menyambut kabar gembira yang baru saja kusampaikan 5 menit lalu. "Mas," panggilku pelan. Suaraku terdengar serak, tenggelam oleh suara Rian yang sedang bersenandung kecil sambil melipat celana pendek kargo miliknya. Rian tidak menoleh. Ia justru mengangkat sebuah kemeja linen berwarna putih, menunjukkannya pada ibunya. "Bu, ini cocok nggak kalau dipakai pas sunset dinner nanti?" Ibu Retno yang sedang mematut diri di depan cermin besar dengan sebuah selendang pantai berwarna oranye menyala, menoleh sekilas. Wajahnya berbinar, sebuah ekspresi yang jarang sekali ia tunjukkan padaku. "Bagus, Rian. Itu kelihatan elegan. Nanti pas kita foto di beach club, warnanya bakal kontras sama langit senja." Dadaku sesak. Mereka membahas beach club dan sunset, sementara aku di sini masih memegang undangan wisuda yang seolah tak kasat mata bagi mereka. Aku melangkah maju, memberanikan diri masuk ke dalam lingkaran euforia mereka yang menyesakkan. Lantai marmer dingin menyentuh telapak kakiku, mengirimkan sinyal beku yang merambat naik hingga ke tulang punggung. Aku mencoba lagi, kali ini dengan nada sedikit lebih tegas, meski getaran kecewa tak bisa kusembunyikan sepenuhnya. "Soal tanggal 15 nanti?" Rian akhirnya menoleh, namun tatapannya kosong, seolah aku adalah gangguan kecil, seperti nyamuk yang berdengung saat ia sedang menikmati tidur siang. Ia meletakkan kemeja linen berwarna putih ke dalam koper hard case berwarna perak mengkilap, lalu menghela nafas panjang. "Kenapa lagi sih, Yuk?" tanyanya dengan nada tidak sabar. Ia menyeka sedikit keringat di dahinya, seolah melipat baju adalah pekerjaan paling berat sedunia. "Kita harus memastikan semua barang terbawa." "Tapi Mas," potongku cepat, takut kehilangan momen bicaranya lagi. "Tanggal 15 itu hari wisudaku. Acaranya mulai jam 8 pagi. Aku cuma mau memastikan Mas Rian dan Ibu sudah siap jam berapa." Ibu Retno mendengus keras. Ia melepaskan selendang oranye itu dari lehernya dan melemparkannya sembarangan ke atas tumpukan baju. Matanya yang tajam, dibingkai oleh garis eyeliner tebal, menatapku dengan sorot meremehkan. "Yuk." Suara Ibu Retno melengking, memantul di dinding-dinding ruang tamu yang luas. Ia berjalan mendekati sofa, mengambil sebuah botol sunblock mahal dan memasukkannya ke dalam tas kosmetik. "Kamu lihat sendiri kan, ibu dan suamimu lagi repot? Kita mau healing yuk, healing. Kamu tahu kan betapa stresnya Rian kerja tiap hari?" Aku ternganga. Stres kerja? Rian bekerja di perusahaan milik ayahnya, atau lebih tepatnya perusahaan yang modal awalnya suntikan dari keluargaku, dengan jam kerja yang sangat fleksibel. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk nongkrong di kafe atau main game online di kantor. "Ibu, aku mengerti Mas Rian butuh liburan," kataku berusaha menekan emosi yang mulai mendidih di ulu hati. Aku menarik nafas dalam, menghirup aroma sitrus dari pengharus ruangan yang entah kenapa kini terasa memualkan. "Tapi wisuda ini cuma sekali seumur hidup buat aku, Bu." Rian memotong kalimatku dengan kibasan tangan. Ia menutup kopernya dengan bunyi klik yang nyaring, seolah menutup paksa mulutku. "Jangan mulai drama deh, Yuk." Rian berjalan menuju meja makan, mengambil segelas air es dan meminumnya dengan rakus. Jakunnya bergerak naik turun. Setelah gelas itu kosong, ia meletakkannya dengan keras di atas meja kaca. "Dengar ya," kata Rian sambil berbalik menatapku, matanya menyipit. "Kita ke Bali itu sudah rencana lama. Tiket sudah dibeli. Hotel suite Ocean View yang mahal itu sudah dipesan." Kata cuma yang keluar dari mulutnya terasa seperti tamparan fisik. Aku meremas kain kebayaku semakin erat hingga jari-jariku memutih. "Cuma wisuda," ulangku lirih. "Mas, ini pencapaianku. Aku lulus cum laude. Aku ingin kalian ada di sana. Apa susahnya menunda keberangkatan 1 hari saja?" Ibu Retno tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. Ia duduk di sofa, menyilangkan kakinya dengan angkuh. "Geser jadwal. Kamu pikir gampang? Tiket promo itu nggak bisa di-reschedule sembarangan, Yuk. Lagi pula kita sudah janjian sama teman arisan ibu yang kebetulan juga lagi diseminyakin. Jadi gengsi di depan teman arisan lebih penting daripada mendampingi menantu sendiri."
Mataku mulai terasa panas. Genangan air mata mendesak ingin keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak akan menangis di depan mereka saat ini, tidak ketika mereka sedang menatapku seolah aku adalah beban. Lagi pula, tambah Ibu Retno sambil memeriksa kukunya yang baru saja dimanikur dengan warna merah menyala. Apa sih hebatnya wisuda? Cuma duduk, dengerin pidata membosankan berjam-jam, terus mindahin tali topi dari kiri ke kanan. Buang-buang waktu. Mending di Bali, menikmati angin pantai, makan enak. Aku menatap Rian, berharap ada sedikit pembelaan darinya. Berharap ia ingat bagaimana aku begadang berbulan-bulan menyelesaikan skripsi sambil tetap menyiapkan sarapan dan makan malamnya. Berharap ia ingat siapa yang membayar biaya kuliahku. Aku sendiri, dari hasil tabungan dan investasi warisan almarhum ayahku, bukan sepeser pun dari uang Rian. Namun Rian justru mengangguk setuju dengan ibunya. Ia kembali sibuk dengan ponselnya, jemarinya lintah menari di atas layar, mungkin sedang mengecek reservasi restoran atau melihat foto-foto hotel mewah tempat mereka akan menginap. Ibu benar Yu, gumam Rian tanpa melihatku. Lagian kamu kan sudah gede, wisuda itu acara anak kuliahan, bukan anak TK yang harus ditungguin orang tua. Ini bukan soal mandiri atau tidak, Mas. Suaraku bergetar, nada putus asa mulai merembes keluar. Ini soal penghargaan. Aku istrimu. Aku cuma minta waktumu setengah hari. Setengah hari, Mas. Rian mendongak. Wajahnya kini menunjukkan kekesalan yang nyata. Alisnya bertaut tajam. Kamu kok jadi ngatur-ngatur saya sih? Kita mau berangkat tanggal 15 pagi karena ngejar flight pertama. Biar sampai sana masih pagi, jadi harinya panjang buat jalan-jalan. Kalau nungguin kamu wisuda dulu, keburu sore. Logika mereka sungguh di luar nalar. Hitungan untung rugi materi mereka junjung tinggi di atas perasaanku. Hotel mahal, flight pagi, foto Instagram, gengsi sosial. Semua itu tersusun rapi dalam daftar prioritas mereka di urutan teratas. Namaku entah ada di urutan keberapa atau mungkin tidak ada sama sekali. Ibu Retno mangkit dari duduknya, berjalan menghampiri koper keduanya yang belum terisi penuh. Ia mengambil sebuah tas tangan branded yang kutahu harganya puluhan juta, hadiah ulang tahun Rian bulan lalu menggunakan kartu kredit yang tagihannya dibayar dari rekening bersamaku, dan memasukkannya hati-hati ke dalam koper. Sudahlah yuk, jangan merusak suasana hati kami, ucap Ibu Retno dingin tanpa menoleh. Kita ini mau bersenang-senang, jangan egois jadi orang. Kamu wisuda ya wisuda saja. Ruangan itu terasa semakin menyempit. Dinding-dinding mewah rumah ini serasa menghimpit aku. Cahaya matahari sore yang masuk melalui celah gorden vitrase putih kini tak lagi terasa hangat, melainkan menyilaukan dan menyakitkan mata. Aku melihat koper-koper itu lagi. Koper-koper yang siap membawa mereka pergi menjauh dariku di hari yang paling kunantikan. Kesiapan mereka begitu matang, begitu terencana. Setiap lipatan baju, setiap botol kosmetik, setiap rencana perjalanan yang mereka diskusikan di depanku tanpa rasa bersalah adalah bukti nyata betapa tidak berartinya aku dalam hidup mereka. Aku mundur selangkah. Undangan wisuda di tanganku sudah lecak karena cengkramanku yang terlalu kuat. Kertas tebal berhias tinta emas itu kini tak lagi terlihat berharga di ruangan ini. Di sini yang berharga hanyalah tiket pesawat ke Bali dan reservasi beach club. Gagal. Suaraku hampir hilang, berbisik pada kekosongan empati di hadapanku. Rian bahkan tidak menjawab. Ia hanya mendengus sambil memasukkan charger kamera ke dalam tas kecilnya. Sementara Ibu Retno sibuk mematut diri lagi di cermin, tersenyum membayangkan dirinya menjadi pusat perhatian di Pulau Dewata, meninggalkan menantunya sendirian dalam toga kebesaran yang sepi. Suara resleting koper yang ditarik kasar membelah keheningan ruang tamu yang mencekam. Bunyi itu terdengar seperti gergaji yang mengoyak sisa-sisa harapanku, tajam dan final. Aroma parfum melati yang biasa dipakai Ibu Retno menguar kuat, memenuhi udara dingin dari pendingin ruangan yang disetel terlalu rendah. Di sudut ruangan, 2 koper besar berwarna marun dan emas sudah berdiri gagah, siap untuk diangkut. Koper-koper itu tampak berkilau di bawah lampu gantung kristal, seolah mengejekku dengan kemewahan yang mereka pancarkan. Kemewahan yang kontras dengan amplop undangan wisuda berwarna biru bludru yang kini kusut dalam genggamanku yang gemetar. Aku berdiri mematung di dekat partisi kayu, menatap Mas Rian yang sedang sibuk memilah kemeja pantai bermotif floral. Ia melempar pakaian-pakaian itu ke atas sofa dengan santai, wajahnya berseri-seri, senyum yang sudah lama tidak ia tujukan padaku. Di sebelahnya, Ibu Retno sedang mematut diri di depan cermin besar berbingkai emas, memutar-mutar tubuhnya untuk memastikan kebaya modern yang ia kenakan pas di pinggang, seolah-olah ia yang akan menjadi bintang hari ini. "Mas," suaraku tercekak,
keluar lebih lirih dari yang kuinginkan. Tenggorokanku terasa kering, seakan ada pasir yang menyumbat di sana. "Mas, tolong dengarkan Atu sebentar." Mas Rian bahkan tidak menoleh. Ia terus melipat celana pendek hakinya. "Ayu, kita sudah bahas ini kemarin kan? Jangan mulai lagi deh." "Tapi Mas, ini wisuda S2-ku. Aku sudah berjuang 2 tahun untuk ini." Aku melangkah mendekat, mencoba menyentuh lengannya, mencari setitik empati yang mungkin masih tersisa di balik sikap dinginnya. "Aku cuma minta waktu setengah hari. Pesawat kalian ke Bali kan jadwalnya sore. Acaranya pagi." Ibu Retno tiba-tiba berbalik. Kibasan selendangnya hampir mengenai wajahku. Tatapan matanya tajam, menelisikku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan yang sudah sangat kukenal. Ia mendengus pelan, suara yang syarat dengan cemoohan. "Ayu," Ibu Retno melipat kedua tangannya di dada. Gelang-gelang emas yang melingkari pergelangan tangannya berdenting berisik. "Kamu pikir persiapan ke bandara itu seperti mau pergi ke pasar? Kita harus check-in, harus santai di lounge, belum lagi macetnya Jakarta. Kamu ini egois sekali, Ayu." "Ibu, aku tidak bermaksud egois. Aku membela diri. Mataku mulai terasa panas. Aku cuma minta waktu setengah hari. Pesawat kalian ke Bali kan jadwalnya sore. Acaranya pagi." Mas Rian akhirnya menghentikan aktivitasnya. Ia membanting kemeja yang sedang dipegangnya ke tumpukan baju di koper. Ia berbalik menatapku. Namun bukan tatapan kasih sayang yang kudapat, melainkan tatapan lelah dan jengkel, seolah aku adalah nyamuk yang terus berdengung di telinganya. "Ayu, denger ya," ucap Mas Rian dengan nada rendah namun penuh penekanan. Ia berjalan mendekatiku, mengikis jarak di antara kami hingga aku bisa mencium aroma aftershave mahalnya. "Liburan ini sudah kami rencanakan matang-matang. Ibu butuh healing, aku butuh istirahat dari kantor." "Jadi wisudaku memang tidak penting untuk kalian?" tanyaku, suaraku mulai bergetar menahan tangis. Hening sejenak, hanya suara detak jam dinding kuno yang terdengar, menghitung mundur detik-detik kehancuran hatiku. Mas Rian bertukar pandang dengan ibunya. Ibu Retno mengangkat bahu acuh tak acuh, lalu kembali sibuk memoles lipstik merah menyala ke bibirnya. Mas Rian menghela napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang rasanya seperti tikaman belati dingin tepat di ulu hatiku. "Jujur saja ya, Yu." Duniaku rasanya berhenti berputar detik itu juga. Kalimat itu menggema di telingaku, memantul-mantul di dinding ruang tamu, menjadi satu-satunya suara yang bisa kudengar. "Apa?" bisikku, nyaris tak terdengar. "Wisuda kamu itu tidak penting bagi kami," sambar Ibu Retno, mempertegas kalimat anaknya dengan intonasi yang lebih kejam. Ia berjalan mendekat, wajahnya yang penuh riasan tampak kaku dan angkuh. "Itu cuma seremonial buang-buang waktu. Duduk berjam-jam, pakai baju toga yang panas, dengar pidato membosankan, lalu salaman. Apa gunanya buat kami? Tidak ada untungnya." Air mataku akhirnya tumpah. Satu persatu membasahi pipi. Rasa sakitnya bukan lagi sekedar kecewa, tapi rasa terhina yang begitu dalam. Aku merasa sekecil debu di hadapan mereka. Pendidikan yang mati-matian ku kejar, malam-malam panjang yang habisku dengan buku dan laptop, semua dibilang tidak penting dibandingkan liburan mereka. "Tapi Mas, ini Bali, ini master," isaku. "Aduh, drama lagi." Mas Rian memutar bola matanya, tampak muak melihat air mataku. Ia kembali ke kopernya, menutup resleting dengan gerakan cepat. "Sudahlah Ayu, jangan manja." "Benar kata suamimu," timpal Ibu Retno sambil mengambil tas tangan bermereknya dari atas meja. "Lagi pula kita harus berangkat sekarang. Taksi bandara sebentar lagi sampai." Ibu Retno menatapku lagi, kali ini dengan seringai mengejek yang menyakitkan. "Saran ibu kamu berangkat sendiri saja." Ia menjeda kalimatnya seolah menikmati momen untuk menghancurkan harga diriku lebih jauh lagi. "Kamu naik ojek online saja sana. Lebih praktis kan?" "Naik ojek?" ulangku, tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Di luar rumah terdengar suara klakson mobil. Taksi pesanan mereka sudah tiba. "Iya, naik ojek. Kan murah dan cepat," sahut Mas Rian tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia mulai menyeret kopernya menuju pintu depan. "Kamu pakai toga terus boncengan naik motor. Simpel kan? Kita harus buru-buru ke lounge, mau sarapan enak dulu sebelum terbang." Aku berdiri terpaku di tengah ruangan yang kini mulai kosong. Mereka berdua sibuk dengan koper-koper mahal itu, melangkah keluar pintu dengan penuh semangat, meninggalkan aku sendirian.
Mereka bahkan tidak menoleh lagi. Punggung Mas Rian dan Ibu Retno menjauh menghilang di balik pintu jati yang tertutup perlahan. Kata-kata itu terus terngiang, berputar-putar seperti kaset rusak di kepalaku. Wisudamu tidak penting. Aku menatap undangan wisudaku di tangan. Kain bludru itu kini basah oleh keringat dingin dari telapak tanganku. Mereka menyuruhku naik ojek ke acara paling bergengsi dalam hidupku, sementara mereka bersiap duduk di kursi pesawat, mungkin kelas bisnis, menuju surga liburan mereka. Penghinaan ini terasa fisik. Dadaku sesak, seakan oksigen di ruangan ini habis disedot oleh keegoisan mereka. Aku berjalan pelan menuju jendela, menyibakkan tirai tipis untuk melihat keluar. Di halaman, supir taksi sedang membantu Mas Rian memasukkan koper-koper itu ke bagasi. Ibu Retno sudah duduk manis di kursi belakang, tertawa sambil memegang ponselnya, mungkin sedang update status memamerkan perjalanan mereka. Mas Rian masuk menyusul, membanting pintu mobil itu dengan keras. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan jejak asap ipis yang segera hilang tertiup angin, meninggalkan aku yang masih memakai daster rumahan, dengan hati yang remuk redam. Mereka pikir aku tidak berharga. Mereka pikir pencapaianku hanyalah gangguan kecil bagi kesenangan mereka. Dan yang paling menyakitkan adalah mereka menyinggung soal murah dan praktis saat menyuruhku naik ojek, seolah-olah aku adalah beban finansial yang harus dihemat, sementara mereka berhak berfoya-foya. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku yang terasa kempes. Mataku beralih dari jalanan kosong ke arah cermin di dinding. Pantulan wajahku terlihat menyedihkan, mata sembab, rambut acak-acakan. Tapi di balik tatapan nanar itu, ada sesuatu yang mulai menyala. Bukan lagi kesedihan, tapi kemarahan yang dingin dan tenang. Mereka bilang wisudaku tidak penting karena mereka mau ke Bali. Mereka menyuruhku naik ojek sementara mereka menikmati kemewahan. Aku menatap jam dinding lagi. Masih ada 2 jam sebelum keberangkatan pesawat mereka. Masih ada waktu sebelum mereka sampai di bandara dan menyadari sesuatu. Tanganku meremas undangan wisuda itu, bukan untuk merusaknya, tapi untuk menguatkan tekadku. Cukup sudah air mata ini. Jika wisudaku tidak penting bagi mereka, maka keberadaan mereka pun seharusnya tidak penting lagi bagiku. Dan yang lebih krusial lagi, fasilitas yang mereka nikmati untuk bisa bersikap sombong seperti itu juga tidak seharusnya mereka dapatkan. Kesabaran yang selama ini kubangun runtuh seketika, digantikan oleh kesadaran pahit bahwa aku telah membiarkan parasit hidup terlalu kemat di tubuh inang yang mereka hina. Aku berbalik dari jendela. Langkahku kini terasa berat namun pasti. Aku tidak akan naik ojek. Dan mereka, kita lihat saja nanti, apakah mereka benar-benar bisa terbang ke Bali. Keheningan yang tersisa setelah kalimat menyakitkan itu menggantung di udara. Lebih berat dan lebih menyesakkan daripada asap knalpot di jalanan Jakarta. Aku masih berdiri mematung di ambang pintu kamar. Tangan kananku mencengkeram erat ujung kebaya wisuda yang baru saja kusetrika tadi pagi. Kain brokat halus itu kini kusut dalam genggamanku, mewakili perasaanku yang diremas tanpa ampun. Di hadapanku, pemandangan ruang tengah ini terasa begitu kontradiktif dengan badai yang berkecamuk di dadaku. Ruangan ini dingin, pendingin udara menyala di suhu terendah, menebarkan aroma pengharum ruangan lavender yang mahal. Aroma yang biasanya menenangkan, namun hari ini terasa memualkan. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden sutra, menyoroti debu-debu halus yang melayang di udara, dan tentu saja menyoroti 2 koper besar bermerek Louis Vuitton yang berdiri angkuh di dekat sofa. Koper-koper itu tampak mengkilap, siap menampung kebahagiaan mereka, sementara kebahagiaanku dibiarkan tercecer di lantai seperti sampah. Mas Rian tidak menatapku. Ia sibuk mematut diri di depan cermin besar berbingkai emas di lorong, merapikan kerah kemeja linen putihnya yang ia beli khusus untuk liburan ini. Kemeja itu terlihat pas di tubuhnya, memberikan aura sukses dan mapan. Sementara Ibu Retno, ibu mertuaku, duduk di sofa kulit sambil memoleskan lipstik merah menyala ke bibirnya. Ia mendecakkan lidah, seolah keberadaanku yang masih diam di sana adalah gangguan visual yang merusak pemandangan indahnya. Sudahlah, Yu. Suara Mas Rian akhirnya memecah keheningan, meski matanya tetap terpaku pada pantulan dirinya sendiri di cermin. Nadanya datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Yu, jangan pasang muka seperti orang melayat begitu. Aku menelan ludah. Rasanya seperti menelan pecahan kaca.
Tenggorokanku perih menahan teriak. Mas, suaraku bergetar, sangat pelan. Aku cuma minta waktu setengah hari. Cuma setengah hari, Mas. Tiket ke Bali bisa diubah jadwalnya. Ibu Retno menutup cermin bedaknya dengan suara klek yang tajam. Ia menoleh. Tatapannya menyapu tubuhku dari ujung kaki hingga kepala, dengan sorot merendahkan yang sudah sangat kuhafal. Tatapan yang selalu membuatku merasa kerdil. Ya ampun, Ayu. Ibu Retno mendesah panjang. Dramatis sekali. Ia mengibaskan tangannya di udara, seolah mengusir lalat. Kamu ini drama sekali sih. Wisuda itu cuma acara duduk-duduk. Pakai toga, salaman, selesai. Apa bedanya kalau kami ada atau tidak? Toh kamu tetap dapat ijazah kan? Lagi pula tiket pesawat dan villa di Seminyak itu sudah dipesan sejak bulan lalu. Kamu pikir mengubah jadwal itu gampang? Kata biaya yang keluar dari mulutnya membuat telingaku berdengung. Jantungku berpacu lebih cepat memompa darah panas ke wajahku. Bukan masalah biaya, Bu. Gumamku lirih. Tunggu dulu. Sela Mas Rian cepat. Ia kini berbalik, menatapku dengan alis berkerut. Kamu itu tidak tahu susahnya cari uang, Ayu. Kamu cuma tahu kuliah, belajar, lalu minta dihargai. Hindo ini adalah reward untuk kerja kerasku selama ini. Aku butuh istirahat dari tekanan kantor. Ibu juga butuh healing. Kamu harusnya sadar diri, jangan egois. Aku menatap suamiku, laki-laki yang kunikahi 3 tahun lalu. Laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku. Detik ini, sosoknya terlihat begitu asing. Bukan hanya asing, tapi menyedihkan. Jadi kamu merasaku egois karena ingin didampingi suami di hari kelulusanku? Tanyaku, suaraku mulai mengeras. Namun bukan teriakan. Ini adalah jenis suara yang muncul ketika kesabaran telah hangus terbakar menjadi abu. Sudahlah, Rian. Jangan diladeni. Istrimu ini memang tidak tahu diuntung. Sudah bagus dia bisa tinggal di rumah mewah ini. Makan enak, tidur nyenyak. Sekarang malah menuntut macam-macam. Dasar benalu. Kata itu meledak di kepalaku. Dinding pertahanan yang selama ini kubangun dengan air mata dan kesabaran runtuh seketika. Selama 3 tahun, aku diam. Selama 3 tahun aku mengalah, membiarkan mereka merasa menjadi raja dan ratu di istana yang sebenarnya bukan milik mereka. Aku selalu berpikir bahwa dengan merendahkan hati, mereka akan mencintaiku. Tapi ternyata, merendahkan hati di depan orang sombong hanya membuat kita terinjak. Aku tertawa, tawa yang kering, dingin dan hampa. Tawa yang membuat Ibu Retno menghentikan langkahnya menuju pintu, dan membuat Mas Rian menatapku dengan bingung. Kamu kenapa tertawa? Bentak Mas Rian, wajahnya memerah karena tersinggung. Lucu, jawabku, melangkah maju mendekati mereka. Langkahku mantap, tidak ada lagi gemetar di lututku. Aku berdiri tepat di hadapan Mas Rian, menatap matanya lekat-lekat dengan sangat lucu, Mas. Aku mengalihkan pandangan ke Ibu Retno yang memeluk tas mahalnya dengan protektif. Ibu bilang gaya hidup ini mahal. Ibu benar, gaya hidup kalian memang sangat mahal. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Udara dingin dari AC seolah berhenti berhembus. Ketegangan merayap naik, mencekik leher mereka. Maksud kamu apa? Tanya Ibu Retno ketus meski aku bisa melihat kilatan keraguan di matanya. Maksudku, aku menunjuk koper-koper di lantai, lalu menunjuk ke meja yang dipakai Rian, dan terakhir, menunjuk sekeliling rumah mewah di tempat kami berdiri. Mas Rian, gaji kamu sebagai staf administrasi itu hanya cukup untuk bensin mobil dan uang rokok kamu sebulan. Kamu pikir uang dari mana yang membayar cicilan rumah ini? Uang dari mana yang mengisi saldo kartu kredit yang kamu gesek untuk beli kemeja itu? Wajah Mas Rian pucat, mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menyela. Itu uangku, Mas. Uang dari warisan papaku. Aku beralih menatap Ibu Retno, yang kini wajahnya pias di balik lapisan bedak tebalnya. Ibu bilang aku benalu. Bu, tas yang Ibu pegang itu aku yang lunasi tagihannya bulan lalu, karena kartu kredit Rian sudah over limit. Mobil Pajero di garasi yang mau kalian pakai ke bandara, itu atas namaku, hadiah ulang tahun dari orang tuaku. Selama ini aku diam. Aku biarkan Mas Rian mengaku ke teman-temannya bahwa dia sukses, bahwa dia yang membiayai semuanya. Aku biarkan ibu pamer ke arisan kalau menantunya cuma numpang hidup. Aku tarik napas panjang, merasakan oksigen memenuhi paru-paruku yang selama ini sesak. Rasanya begitu melegakan, begitu membebaskan. Tapi hari ini, suaraku merendah,
menjadi bisikan yang tajam dan berbahaya. Kalian bilang wisudaku tidak penting? Kalian bilang pendidikanku tidak ada harganya berbanding liburan mewah kalian? Mas Rian mencoba tertawa, sebuah usaha yang menyedihkan untuk mencairkan suasana. Ah, Ayu, kamu ini bicara apa saja? Kita kan suami istri. Uangku uangmu juga. Jangan hitung-hitungan begitu dong, tidak baik. Tapi ketika aku minta didampingi wisuda, Mas bilang itu tidak penting. Potongku cepat. Aku menggeleng pelan, menatap mereka berdua dengan tatapan yang kini kosong dari rasa hormat. Kalian lupa satu hal, kemewahan ini bukan hak kalian. Ini adalah kebaikan hatiku. Keheningan kembali menyelimuti ruang tamu itu. Tapi kali ini bukan keheningan karena aku yang takut. Ini adalah keheningan dari dua orang yang baru saja menyadari bahwa tanah tempat mereka berpijak sebenarnya adalah sasi hisap, dan mereka baru saja membuat gerakan yang salah. Fakta itu kini terhampar telanjang di antara kita, menelanjangi kepalsuan gaya hidup yang mereka banggakan selama ini. Aku melihat tangan Ibu Retno gemetar saat memegang tas tangannya. Kesombongan yang tadi meluap-luap perlahan surut, digantikan oleh bayang-bayang ketakutan yang mulai merayap di matanya. Mereka sadar, tanpa perlu aku jelaskan lebih lanjut, bahwa kartu as ada di tanganku, dan aku baru saja membukanya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu yang sebelumnya dipenuhi gelak tawa angkuh. Udara dari pendingin ruangan yang berdesis pelan terasa membekukan tulang, seolah menyerap sisa-sisa kehangatan yang mungkin pernah ada di antara kami. Aku masih berdiri di sana. Nafas menderu pelan namun teratur, menatap wajah-wajah yang kini pucat pasi di hadapanku. Wajah Mas Rian yang tadinya merah padam karena amarah, kini berubah menjadi abu-abu pudar, seolah darah berhenti mengalir ke otaknya. Sementara Ibu Retno, wanita yang selalu memandangku dari ujung hidungnya yang tinggi, kini ternganga dengan bibir bergincu merah menyala yang sedikit gemetar. Kata-kataku sebelumnya tentang sumber dana kemewahan mereka masih menggantung di udara, berat dan menekan dada mereka. Namun bagi diriku, pengakuan itu barulah permulaan. Itu baru kuncinya. Sekarang, saatnya aku memutar kunci itu dan mengunci pintunya selamanya. Detik itu juga, rasa sakit hati yang tadinya terasa seperti pisau yang mengiris ulu hati, tiba-tiba bermetamorfosis menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Sebuah ketetapan hati yang tak tergoyahkan. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku tidak lagi merasa ingin menangis memohon pengertian. Yang tersisa hanyalah logika dingin dan kebutuhan mendesak untuk memotong benalu yang selama ini melilit leherku. Tanpa memutus kontak mata dengan suamiku, tanganku merogoh saku celana bahan yang Ki kenakan. Kulit ponselku yang dingin menyentuh telapak tangan, memberikan sensasi realitas yang menenangkan. Aku menarik benda pipih itu keluar. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi yang tak penting, namun tujuanku jelas. Jemariku yang biasanya gemetar saat gugup, kini bergerak dengan presisi seorang ahli bedah yang siap melakukan amputasi. Pah? Suara Mas Rian akhirnya keluar, serak dan pecah. Matanya mengikuti gerakan tanganku dengan kewaspadaan seekor binatang yang terpojok. Aku tidak menjawab. Bibirku terkatup rapat. Fokusku sepenuhnya pada layar ponsel. Aplikasi perbankan prioritas berwarna biru tua itu terbuka setelah memindai wajahku. Angka saldo yang fantastis, angka yang selama ini membuat mereka merasa aman dan sombong, terpampang di sana. Fasilitas dari Papa yang selama ini kuberikan aksesnya kepada Mas Rian sebagai bentuk bakti dan kepercayaan seorang istri. Betapa bodohnya aku dulu. Aku menekan menu pengaturan kartu. Di sana tertera jelas, kartu tambahan Rian Andika, kartu kredit limitless yang sering ia pamerkan di depan teman-temannya saat mentraktir mereka kopi mahal, kartu yang sama yang baru saja digeseknya untuk membeli koper-koper bermerek yang kini berjajar rapi di sudut ruangan, siap menampung baju-baju liburan mereka ke Bali. "Jangan!" bentak Mas Rian, namun nadanya tak lagi memiliki otoritas. Itu adalah teriakan kepanikan. Ia melangkah maju satu langkah, tangannya terulur seolah ingin merampas ponsel dari genggamanku. Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan sorot nata yang membuat langkahnya terhenti seketika. "Diam di situ, Mas." Ucapku pelan, namun nadanya begitu tajam hingga membelah udara di antara kami.
Ancaman itu ampuh. Mas Rian membeku. Ia tahu betul betapa protektifnya Papa terhadapku. Jika Papa tahu putri kesayangannya diperlakukan seperti sampah, Mas Rian tidak hanya akan kehilangan uang, ia bisa kehilangan karir dan nama baiknya di kota ini. Aku kembali menunduk. Jari telunjukku melayang di atas tombol virtual berwarna merah bertuliskan blokir permanen. Tanpa keraguan sedikit pun, aku menekannya. Lingkaran kecil berputar di layar. Detik-detik yang terasa begitu lambat. Suara denting notifikasi masuk ke ponsel Mas Rian yang ada di saku kemejanya. Ia merogohnya dengan panik, membaca pesan singkat dari bank. Matanya membelakak lebar-lebar. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. "Kamu," bisiknya tak percaya, suaranya bergetar hebat. "Kamu gila, Ayuh. Kita mau berangkat besok. Bagaimana aku bayar hotel?" Ibu Retno yang sedari tadi diam karena syok, kini mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Ia bangkit dari sofa empuk, sofa yang juga kubeli dengan uangku, dan menundingkan telunjuknya yang lentik ke arahku. Cincin berlian di tangannya berkilau tertimpa lampu gantung kristal. Cincin itu pun, aku ingat betul, dibeli menggunakan bonus tahunanku. "Dasar anak wajat!" Pekik Ibu Retno, suaranya melengking menyakitkan telinga. "Berani-beraninya kamu menahan rezeki suami. Kamu pikir uangmu itu segalanya. Itu kewajibanmu melayani kami. Buka blokirnya sekarang." Aku tertawa, tawa kering, hambar, dan tanpa humor. "Kewajiban apa, Bu?" Tanyaku dengan nada sinis yang belum pernah kutunjukkan sebelumnya. Aku belum selesai. Belum cukup rasanya hanya memblokir kartu kredit. Aku keluar dari aplikasi perbankan dan membuka aplikasi travel agent online. Riwayat pemesanan paling atas menampilkan penerbangan Jakarta dan Pasar Bali, 3 penumpang. Status, confirmed. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin dari keberanian yang baru saja kutemukan. Aku menekan tombol rincian pesanan. Di sana ada tombol yang sangat menggoda, refund or reschedule. "Ayu, jangan, tiketnya!" Sepertinya Mas Rian menyadari apa yang sedang kulihat di layar ponselku. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi ekspresi horor murni. "Ayu, demi Tuhan, jangan tiketnya!" "Bukan kita, Mas," selaku cepat. Mataku menyala menatapnya. "Tapi aku, uangku, dan aku tidak peduli soal rugi." "Tapi malu." Nada bicaranya berubah drastis, dari bentakan menjadi permohonan yang menyedihkan. "Ibu sudah pamer ke grup arisannya. Aku sudah janji mau posting foto di beach club. Malu, Yuh." Aku mengangguk-ngangguk pelan, seolah sedang memikirkan argumennya. Sama seperti malunya aku ketika suami dan mertuaku sendiri bilang wisudaku tak penting. Tanpa menunggu jawabannya, jariku menekan tombol batalkan pesanan. Konfirmasi muncul. "Apakah Anda yakin ingin membatalkan penerbangan ini?" "Yakin," gumamku lerih kepada diriku sendiri. "Ibu berhenti!" Ibu Retno menjerit histeris, seolah aku baru saja membakar rumah ini. Ia terduduk kembali di sofa, memegangi dadanya seakan terkena serangan jantung. Sebuah drama yang sudah terlalu sering kulihat setiap kali keinginannya tidak dituruti. "Rian, lakukan sesuatu! Istrimu sudah gila!" Mas Rian menatapku dengan pandangan kosong. Ponsel di tangannya kembali berdenting. Notifikasi pembatalan tiket masuk ke emailnya yang terdaftar sebagai kontak pemesan. Ia menatap layar ponselnya, lalu menatap aku, bolak-balik seperti orang linglung. Keangkuhan yang tadi ia kenakan seperti baju zirah kini rontok tak sesisa, meninggalkannya telanjang dalam ketidakberdayaan finansial yang selama ini ia tutupi. Aku belum selesai, masih ada satu lagi. "Bentar ya," ujarku kembali mengutak-atik ponsel. Aku kembali membuka aplikasi mobile banking, kali ini ke menu transfer terjadwal. Ada nominal 50 juta rupiah yang dijadwalkan cair besok pagi, tepat sebelum mereka berangkat. "Ayuh, aku minta tolong." Suara Mas Rian tercekak di tenggorokannya. "Hapus jadwal transfer." Ucapku dingin sambil menekan ikon tempat sampah di layar. Tak jadi pula pergi ke Bali. Aku menurunkan tangan, membiarkan ponselku menggantung di sisi tubuh. Ruangan itu kembali hening, tapi kali ini heningnya berbeda.
Bukan lagi hening intimidasi dari mereka kepadaku, tapi keheningan dari keputusasaan total mereka. Aku menarik nafas panjang, menghirup aroma kemenangan yang bercampur dengan aroma parfum mahal Ibu Retno yang kini terasa begitu menyengat dan muak. Aku merasa ringan. Beban ekspektasi untuk menjadi istri penurut, mentanu yang berbakti buta, semuanya lenyap seketika bersamaan dengan hilangnya akses mereka ke rekeningku. Kalian bilang wisudaku tak penting. Ucapku dengan suara tenang, namun setiap suku katanya kutekan dengan emosi yang mendalam. Kalian bilang kalian sibuk mau ke Bali. Silahkan, pergilah ke Bali. Tapi pakai uang kalian sendiri. Mas Rian tidak menjawab. Rahangnya mengeras, matanya memerah menahan tangis atau amarah, aku tidak tahu dan tak peduli. Mulai detik ini, melanjutkan langkah perlahan menuju pintu kamar, menjauhi racun yang selama ini kuanggap keluarga. ATM di dompetmu sudah mati, Mas. Tiket pesawat sudah hangus. Hotel akan membatalkan reservasi otomatis karena kartu garansinya sudah kublokir. Aku memutar tubuh, memunggungi mereka. Punggungku tegak. Kepalaku terangkat. Pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan ini, aku merasa benar-benar menjadi diriku sendiri. Bukan Ayu si dompet berjalan, bukan Ayu si penurut, tapi Ayu yang besok akan diwisuda dengan atau tanpa mereka. Di belakangku, samar-samar ku dengar isak tangis Ibu Retno yang mulai memecah, meratapi rasip liburannya yang musnah, sementara Mas Rian terdengar membanting sesuatu ke lantai dengan frustasi. Suara pecahan itu terdengar seperti musik di telingaku. Detik itu juga, aku tahu, perang yang sebenarnya baru saja dimulai, dan aku baru saja memenangkan pertempuran pertamanya dengan telak. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai marmer ruang tamu terdengar begitu nyaring, memecah keheningan umah yang biasanya terasa dingin. Bunyi itu konstan, srek, 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 seirama dengan langkah kaki Ibu Retno yang hilir mudik dengan penuh semangat. Aroma parfum melati yang menyengat, wewangian mahal yang botolnya baru saja kubelikan minggu lalu, menguar memenuhi udara, bercampur dengan bau samar debu dari koper-koper lama yang baru diturunkan dari gudang. Aku duduk di sofa tunggal di sudut ruangan. Secangkir teh hangat dalam genggamanku sudah mulai kehilangan uapnya. Mataku menatap lurus ke depan. Namun pikiranku melayang jauh di atas situasi ini. Aku melihat Ibu Retno mematut diri di depan cermin besar di dekat pintu masuk. Ia mengenakan topi pantai lebar berwarna krem dan kacamata hitam besar yang bertengger di atas kepalanya. Seolah-olah sinar matahari Bali sudah menyapanya di dalam rumah kami yang ber-AC dingin ini. "Rian, mana taksi online-nya? Jangan sampai kita terlambat ke bandara. Macet Jakarta itu nggak bisa ditebak." Seru Ibu Retno dengan nada tinggi yang melengking, jarinya sibuk membenarkan letak selendang sutra di lehernya. Wajahnya berseri-seri, sebuah kontras yang menyakitkan dengan ekspresi meremehkan yang ia lemparkan padaku beberapa menit lalu saat membahas wisudaku. Mas Rian yang berdiri di dekat tumpukan 3 koper besar tampak sibuk dengan ponselnya. Keringat tipis terlihat di pelipisnya meski suhu ruangan cukup rendah. "Sebentar, Bu. Ini aplikasinya agak error kayaknya," gumamnya, matanya tak lepas dari layar. Jempolnya mengetuk-ketuk layar ponsel dengan ritme yang semakin cepat dan tidak sabar. Aku menyesap tehku perlahan. Rasanya pahit, tapi menenangkan. Aku tahu persis apa yang sedang terjadi di layar ponsel suamiku itu. "Coba pakai kartu yang satu lagi, Mas, yang platinum." Perintah Ibu Retno tak sabar, kini mulai mengetuk-ngetukkan ujung sepatu hak tingginya ke lantai. "Sudah, Bu. Ini lagi dicoba," sahut Mas Rian dengan nada yang sedikit meninggi. Ada kepanikan yang mulai merayap dalam suaranya. Ia menggeser layar, menekan tombol, lalu mendengus kesal. "Sial." Aku meletakkan cangkir tehku ke atas meja kaca dengan bunyi denting pelan yang entah mengapa terdengar begitu jelas di telingaku. Detik-detik kehancuran arogansi mereka sedang dimulai, dan aku menikmatinya seperti penonton yang menyaksikan babak klimaks sebuah pertunjukan tragis. Mas Rian mengangkat wajahnya, menatapku dengan kening berkerut tajam, bukan tatapan penuh kasih, melainkan tatapan menuduh. Ia berjalan cepat mendekatiku, langkahnya berat dan mengintimidasi. "Dek," panggilnya tajam, "kamu ganti PIN kartu kredit tambahan yang kamu kasih ke aku, atau kamu lupa bayar tagihan bulan ini?
Ini kenapa semua transaksi ditolak? Aku menatapnya, menelusuri wajah lelaki yang dulu kucintai itu. Wajah yang sekarang terlihat begitu asing karena tertutup topeng keserakahan. Dengan perlahan, aku menyandarkan punggungku ke sandaran sofa, menyilangkan kaki dengan santai. "Nggak ada yang lupa dibayar, Mas?" Jawabku datar. Suaraku tenang, tanpa getaran emosi, membuat Mas Rian tertegun sejenak. Semua tagihan sudah lunas, tapi kartu itu memang sudah tidak bisa dipakai. Hening. Untuk sesaat, hanya suara dengungan mesin pendingin ruangan yang terdengar. Ibu Retno yang sedang sibuk dengan tas tangannya tiba-tiba berhenti bergerak. Ia memutar tubuhnya perlahan, menatapku dengan mata melotot di balik kacamata hitamnya yang kini merosot ke hidungnya. Ibu Retno melangkah maju, suaranya bergetar menahan amarah. "Jangan main-main ya, kita sudah mau berangkat. Koper sudah siap, baju sudah rapi." "Aku tidak main-main, Bu," balasku. Mataku beralih menatap mertuaku itu. "Kalian bilang wisudaku tidak penting, kan? Kalian bilang pendidikan saya tidak berharga dibanding liburan kalian." Wajah Mas Rian berubah pucat pasi, seputih kemeja linen yang ia kenakan untuk liburan. Ia segera membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Rekening bersama yang selama ini sumber dananya 100% berasal dari transferan bulananku. Jarinya gemetar memasukkan kode akses. "Shh," bisiknya, suaranya tercekak di tenggorokan. "Akses ditolak. Saldonya?" "Aku sudah memindahkannya, Mas. Itu uangku, tabunganku, warisan dari orang tuaku yang aku masukkan ke sana untuk masa depan kita." "Ayu!" teriak Mas Rian. Ia mencengkram ponselnya begitu kuat hingga bukunya memutih. "Kita butuh uang itu sekarang. Kita harus ke bandara. Tiket pesawat, hotel, semuanya." Tiba-tiba Mas Rian terdiam. Matanya membelalak lebar seolah baru saja disambar petir. Ia buru-buru mengecek emailnya. Aku tahu apa yang akan ia temukan di sana. Notifikasi pembatalan. "Bu!" teriak Mas Rian. "Tiket pesawatnya!" Pekikan Ibu Retno begitu keras hingga menyakitkan telinga. Ia menyambar ponsel Rian, membaca layar itu dengan napas memburu. "Dibatalkan? Di-refund? Ayu, apa yang kamu lakukan?" Ibu Retno berbalik ke arahku. Wajahnya merah padam menahan murka. Ia mengangkat tangannya, telunjuknya mengarah tepat ke wajahku. "Dasar istri durhaka, berani-beraninya kamu. Kami sudah pamer di grup arisan kalau kami mau ke Bali. Kami sudah upload foto koper." Aku tersenyum tipis. "Mungkin ibu bisa taruh mukanya di samping toga wisuda saya, yang ibu bilang tidak penting itu." Kata-kata itu menghantam mereka seperti tamparan fisik. Kepanikan yang tadinya berupa kemarahan, kini mulai berubah wujud menjadi ketakutan murni. Realitas menghantam mereka dengan brutal. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Gaya hidup mewah, pakaian branded, rencana liburan, semuanya hanyalah ilusi yang dibangun di atas fondasi keuanganku yang kini telah kuruntuhkan. Mas Rian menjatuhkan lututnya ke lantai, tepat di depan sofaku. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya menjauh. "Sayang, Dek, tolong jangan begini. Ini bercanda kan? Prank kan? Jangan blokir dananya sekarang. Kita sudah siap, Dek. Malu kalau batal. Nanti setelah pulang dari Bali, kita rayakan wisudamu, oke?" "Wisudaku besok, Mas, bukan minggu depan." "Ayu, tolongin ibu." Ibu Retno kini merendahkan suaranya, meski matanya masih menyiratkan kebencian. "Ibu sudah janji mau belikan oleh-oleh buat Tante Sari. Kalau batal, ibu dikira orang miskin yang cuma omong kosong. Aktifkan lagi kartunya, Ayu. Sedikit saja, cukup buat tiket sama hotel." Pemandangan di depanku ini sungguh menyedihkan. Dua orang dewasa yang beberapa menit lalu berdiri tegak dengan kesombongan setinggi langit, kini mengemis seperti anak kecil yang kehilangan uang jajan. Mereka tidak peduli padaku. Mereka hanya peduli pada gengsi mereka yang terancam hancur. Koper-koper mahal di belakang mereka kini tampak seperti ondokan sampah yang tidak berguna. "Tiket sudah hangus, uangnya sudah kembali ke rekening pribadiku yang tidak bisa kalian akses," ujarku sambil berdiri. Aku merapikan gaun rumahku, merasa lebih tinggi dan lebih besar dari mereka untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan ini. "Bagaimana dengan kita?" teriak Ibu Retno histeris. Air mata kemarahan dan keputusasaan mulai melunturkan bedak tebal di wajahnya. "Kamu mau membiarkan kami di sini dengan koper-koper ini?" Aku berhenti sejenak di ambang pintu menuju kamarku. Tanpa menoleh ke belakang, aku berkata,
Itu bukan urusanku lagi, Bu. Silahkan nikmati liburan kalian di ruang tamu. Saya harus istirahat. Besok hari penting saya dan saya harus terlihat cantik saat wisuda. Aku masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Di luar aku mendengar suara barang dibanting, mungkin vas bunga atau asbak, diikuti dengan raungan tangis Ibu Retno yang menyalahkan Mas Rian, dan suara Mas Rian yang berteriak frustrasi memanggil namaku. "Ayu, buka pintunya!" Gedoran di pintu terdengar bertubi-tubi. Namun anehnya, suara itu terdengar jauh sekali. Di dalam kamar ini, di bawah dinginnya AC dan kelembutan selimutku, aku merasa damai. Untuk pertama kalinya, kekacauan mereka tidak lagi menjadi bebanku. Kepanikan mereka adalah buah yang mereka tanam sendiri, dan biarlah mereka yang memanen rasanya yang pahit. Aku memejamkan mata, membayangkan toga yang akan kupakai besok. Tersenyum menyadari bahwa aku akhirnya bebas. Udara di dalam gedung serbaguna universitas terasa sejuk, kontras dengan keriuhan ribuan manusia yang memadati setiap inci ruangan. Aroma parfum yang bercampur dengan wangi bunga melati dari kalung wisudawan memenuhi rongga hidungku, menciptakan sensasi yang memabukkan sekaligus menenangkan. Aku duduk tegak di barisan ketiga. Jemariku menelusuri tekstur beludru pada kerah toga yang kukenakan. Kain hitam ini terasa berat, namun beban itu adalah jenis beban yang menyenangkan. Beban kebanggaan, bukan beban penderitaan yang selama ini kurasakan di rumah. Suara paduan suara mahasiswa menggema, melantunkan Gaudeamus Igitur dengan harmoni yang menggetarkan dada. Di sekelilingku, teman-teman seperjuangan tampak berseri-seri. Wajah mereka memancarkan harapan akan masa depan. Aku menarik napas panjang, membiarkan oksigen memenuhi paru-paruku yang selama bertahun-tahun terasa sesak oleh hinaan. Teringat kembali kalimat yang dilontarkan Mas Rian dan Ibu Retno beberapa hari lalu. Suara cempreng ibu mertuaku dan nada meremehkan dari suamiku sempat terngiang sekilas, seperti lalat yang berdengung mengganggu. Mereka menyuruhku naik ojek online. Mereka bilang aku hanya akan merapotkan persiapan liburan mereka ke Bali. Liburan yang kini hanya tinggal angan-angan kosong bagi mereka. Namun lihatlah aku sekarang. Aku tidak datang sendirian. Aku tidak merasa sepi. Suara lantang sang dekan memecah lamunanku. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut, melainkan karena adrenalin kebahagiaan yang meledak-ledak. Riuh tepuk tangan membahana di ruangan besar itu. Aku bangkit dari kursi, merapikan sedikit lipatan kebaya brokat berwarna merah marun yang kupakai di balik jubah wisuda. Kebaya ini adalah hadiah dari ibuku, dijahit khusus oleh penjahit langganan keluarga kami, simbol keberanian dan gairah hidup yang baru. Langkah kakiku terasa ringan saat menaiki panggung. Lampu sorot yang menyilaukan terasa hangat di wajahku. Saat rektor memindahkan tali kuncir di topi togaku dari kiri ke kanan, rasanya ada sebuah segel kutukan yang terlepas. Detik itu, aku bukan lagi istri Mas Rian yang tidak dihargai. Aku adalah Ayu Sekarwangi, wanita berpendidikan, mandiri, dan berdaya. Aku tersenyum lebar ke arah juru foto, senyum paling tulus yang pernah kuberikan dalam 2 tahun terakhir. Saat aku menuruni panggung dan kembali ke tempat duduk, mataku menyapu tribun VIP di lantai 2. Di sana, melambai dengan penuh semangat adalah bapak dan ibu kandungku. Bapak dengan batik sutra favoritnya berdiri sambil mengangkat jempol tinggi-tinggi. Ibu menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Haru. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Orang-orang yang fasilitasnya selama ini dinikmati oleh benalu seperti Rian dan ibunya tanpa rasa malu. Acara wisuda pun usai. Lautan manusia berbaju hitam tumpah ruah ke halaman gedung. Matahari siang itu bersinar terik, namun angin sepoi-sepoi membawa kesejukan. Aku berjalan keluar disambut pelukan hangat ibu yang langsung menyergapku begitu beliau melihatku. "Selamat ya, Nduk. Ibu bangga sekali sama kamu," bisik ibu di telingaku. Aroma tubuh ibu yang khas, campuran bedak bayi dan minyak telon membuatku berasa aman. "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah datang," jawabku. Suaraku sedikit parau menahan tangis bahagia. Bapak menepuk pundakku dengan mantap. "Kamu hebat, Ayu. Bapak tahu perjuanganmu menyelesaikan skripsi sambil mengurus rumah tangga itu tidak mudah." Aku mengangguk menatap wajah teduh Bapak. "Iya, Pak. Ayu sadar sekarang. Pendidikan Ayu, pencapaian Ayu, itu berharga." "Benar," Bapak tersenyum penuh arti.
Lalu di mana suamimu? Bapak bertanya dengan nada menyindir yang halus. Bapak sebenarnya sudah tahu situasi yang terjadi karena aku telah menceritakan semuanya semalam. Namun beliau sengaja bertanya untuk menegaskan posisiku. Aku tertawa kecil, tawa yang lepas dan bebas. Mas Rian dan ibunya sedang sibuk, Pak. Ibu menggelengkan kepala. Raut wajahnya menunjukkan campuran antara kekecewaan pada menantunya dan kelegaan atas keputusan anaknya. Baguslah, ibu sudah lama ingin kamu tegas. Ayo, kita foto dulu, ajak bapak mengalihkan topik agar suasana tetap ceria. Kami berjalan menuju salah satu stan foto yang berjajar rapi dengan latar belakang tumpukan buku besar buatan. Fotografer mengarahkan gaya kami. Aku berdiri di tengah, diapit oleh dua orang tua yang tulus mencintaiku. Saat kilat flash kamera menyambar, aku merasakan keutuhan yang luar biasa. Tidak ada sosok Rian yang biasanya cemberut kalau diajak foto, tidak ada Ibu Retno yang selalu ingin tampil paling menonjol dan mendominasi frame. Hanya kami dan kebahagiaan yang murni. Selesai sesi foto, kami duduk sebentar di bangku taman kampus di bawah pohon rindang, menikmati es krim yang dijual pedagang keliling. Suasana begitu hidup, gelak tawa wisudawan lain, teriakan penjual bunga, dan suara klakson kendaraan yang macet di kejauhan menjadi simfoni latar yang menyenangkan. Tiba-tiba ponsel di dalam tas kecilku bergetar panjang. Aku merogoh tas dan melihat layar ponsel. Nama Mas Rian terpampang di sana, diikuti serangkaian notifikasi WhatsApp yang belum kubaca. Mas Rian, Dek, angkat teleponnya. Ibu pingsan, kita nggak punya uang cash buat ke dokter. Mas Rian, Dek, tolonglah. Mas Rian, kamu di mana? Kita susul ya ke kampus? Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada lagi rasa iba yang selalu muncul setiap kali Rian merengek. Yang ada hanyalah rasa jengah. Lucu sekali, baru kemarin mereka bilang wisudaku tidak penting dan menyuruhku naik ojek online. Sekarang di saat mereka terdesak dan tidak punya pegangan, tiba-tiba mereka ingin menyusul ke kampus. Tiba-tiba mereka ingin bicara baik-baik. Siapa, Nduk? Tanya ibu, melihat perubahan tatapanku pada layar ponsel. Mas Rian, Bu. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Jangan diangkat, kata bapak tegas namun tetap tenang sambil menyendok es krimnya. Biarkan mereka belajar bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Hari ini harimu. Aku menatap bapak, lalu kembali menatap layar ponsel yang masih menyala menampilkan panggilan masuk. Jariku berlayar di atas tombol merah. Dulu aku akan gemetar ketakutan membayangkan kemarahan Ibu Retno atau Rian. Dulu aku akan langsung mentransfer uang demi kedamaian rumah tangga yang semu. Tapi hari ini, di bawah naungan toga kebesaran ini, aku merasa memiliki kekuatan raksasa. Dengan gerakan tenang dan pasti, aku menekan tombol reject. Tidak hanya itu, aku membuka pengaturan dan mengaktifkan mode Do Not Disturb. Sudah, Pak, ayo matikan. Aku berkata sambil tersenyum memasukkan kembali ponsel itu ke dasar tas yang paling dalam. Nah, begitu dorong, sahut Ibu Riang. Sekarang, kita makan di mana? Seafood, Bu, seruku antusias. Kami pun beranjak dari taman kampus. Aku menggandeng lengan bapak di sebelah kiri dan lengan ibu di sebelah kanan. Angin sore mulai berhembus menerbangkan ujung kuncir togaku. Aku berjalan meninggalkan area kampus dengan langkah tegap. Di belakangku, tertinggal masa lalu tentang istri yang penurut dan bodoh. Di depanku, terbentang jalan lebar seorang wanita yang baru saja memenangkan kembali harga dirinya. Aku tidak menyesal Rian tidak ada di sini. Ketiadaannya justru menjadi hadiah terindah dalam wisudaku. Langit sore yang mulai berwarna jingga seolah merestui babak baru dalam hidupku. Tanpa drama, tanpa parasit, dan yang terpenting, tanpa penyesalan. Wisuda ini adalah deklarasi kemerdekaanku. Angin malam berembus perlahan menyapu wajahku, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi yang kini terasa begitu menenangkan. Aku berdiri di balkon kamar orang tuaku, menatap langit malam yang bersih tanpa awan, seolah semesta turut merayakan kebebasan yang baru saja kurengkuh. Di sudut kamar, kebaya wisuda yang seharian ini melekat di tubuhku kini tergantung rapi. Menjadi saksi bisu atas kemenangan kecil yang baru saja kurayakan tanpa kehadiran mereka. Tidak ada air mata. Sungguh, aku terkejut mendapati diriku sama sekali tidak menangis. Rasa sesak yang selama bertahun-tahun menghimpit dada setiap kali Rian atau Ibu Retno melontarkan kalimat tajam mereka, kini lenyap tak berbekas. Ponselku yang tergeletak di atas meja kecil bergetar untuk yang kesekian kalinya. Layar menyala, menampilkan nama Mas Rian,
dengan puluhan notifikasi panggilan tak terjawab yang menumpuk sejak 3 jam lalu. Aku hanya meliriknya sekilas, tanpa sedikit pun niat untuk menyentuh, apalagi menjawabnya. Getaran itu terasa seperti sisa-sisa gempa kecil dari bencana yang sudah berlalu. Mengganggu, namun tak lagi menakutkan. Suara gerbang besi yang digeser dengan kasar di lantai bawah memecah keheningan malam. Terdengar suara roda koper beradu dengan paving block, disusul teriakan-teriakan tertahan yang sangat aku kenal. "Ayu!" Suara itu parau, penuh kepanikan, milik suamiku. Atau mungkin sebentar lagi mantan suamiku. "Dasar istri durhaka!" Itu suara Ibu Retno, melengking tinggi, merusak kedamaian lingkungan perumahan yang senyap ini. Aku menghela napas panjang, menyesap teh melati yang mulai dingin di cangkirku, lalu meletakkannya perlahan. Saatnya menghadapi babak terakhir dari drama yang mereka ciptakan sendiri. Dengan langkah tenang, aku menuruni tangga, merasakan setiap pijakan kaki sebagai pernyataan keteguhan hati. Ketika aku membuka pintu utama, pemandangan di depanku sungguh kontras dengan gaya hidup yang selama ini mereka pamerkan. Mas Rian berdiri dengan kemeja Hawaii yang kancing atasnya terbuka berantakan. Keringat membasahi pelipisnya. Di sebelahnya, Ibu Retno tampak jauh dari kesan nyonya besar yang angkuh. Riasannya luntur, wajahnya memerah padam, menahan amarah bercampur malu. Dan di samping mereka teronggok 2 koper besar yang seharusnya mendarat di Bali malam ini. "Ayu!" seru Mas Rian. Napasnya memburu. Ia melangkah maju seolah hendak mencengkram lenganku. Namun aku mundur selangkah dengan tatapan dingin yang membuatnya terpaku di tempat. "Dek, kamu gila ya? Kami tertahan di bandara. Kartu kredit ditolak. Debit tidak bisa dipakai. Tiket pesawat ternyata dibatalkan sepihak." Aku bersedekap, menatap lurus ke dalam matanya yang kini dipenuhi ketakutan. "Mempermalukan," potong Ibu Retno. Telunjuknya mengacung ke arah wajahku dengan gemetar. "Kamu sebagai menantu harusnya tahu diri. Uang itu hak suami kamu. Hak saya sebagai ibunya. Tega-teganya kamu membiarkan kami terlunta-lunta di bandara seperti pengemis. Kami harus pulang naik taksi online dan berhutang pada sopirnya karena saldo Rian kosong." Aku tertawa pelan, tawa yang kering dan hampa. Ibu bertanya di mana otak saya. Otak saya baru saja dipakai untuk menyelesaikan pendidikan yang kalian sebut tidak penting itu, Bu. "Ayu, tolonglah." Suara Mas Rian melembut, namun terdengar manipulatif di telingaku. Ia mencoba mengubah taktik, dari amarah menjadi permohonan yang menyedihkan. "Jangan seperti ini, kita bisa bicarakan baik-baik. Bukan lagi akses rekeningnya ya, kita masih bisa cari tiket penerbangan besok pagi. Ibu sudah sangat ingin ke Bali, Dek." Mataku beralih pada sosok Ibu Retno yang kini memasang wajah memelas, meski kilat matanya masih menyimpan kebencian. Dulu, pemandangan seperti ini mungkin akan meluluhkan hatiku. Dulu, aku akan bergegas meminta maaf dan menyerahkan segalanya demi senyuman mereka. Tapi malam ini aku melihat mereka apa adanya, parasit yang kehilangan inangnya. "Mas Rian," panggilku dengan nada datar, menyebut namanya tanpa embel-embel sayang. "Tadi pagi kalian bilang wisudaku tidak penting. Kalian bilang aku lebih baik naik ojek online sendiri. Nah, sekarang kalian merasakan sendiri kan? Bagaimana rasanya ketika hal yang kalian anggap hak kalian tiba-tiba diambil? Bagaimana rasanya tidak dianggap?" "Tapi itu uangku juga," bantah Rian. Suaranya kembali meninggi karena frustrasi. "Sejak kapan, Mas? Sejak kamu berhenti kerja 6 bulan lalu dan berbohong kepada semua orang bahwa kamu sedang merintis bisnis, padahal kamu hanya menghabiskan tabunganku dan uang pemberian orang tuaku. Fasilitas kartu kredit itu atas namaku. Mobil yang kalian pakai untuk pamer ke saudara-saudara itu, BPKB-nya atas nama ayahku. Rumah yang kita tempati?" Keheningan menyergap beranda rumah. Fakta-fakta yang selama ini kututupi demi menjaga harga diri suami di depan keluarganya, kini kulemparkan terbuka tanpa saringan. Wajah Ibu Retno pucat pasih, mulutnya ternganga namun tak ada suara yang keluar. "Mulai detik ini, lanjutku, suaraku tegas membelah malam. Semua akses keuangan sudah aku tutup permanen." "Kamu?" Suara Ibu Retno bergetar, kali ini benar-benar terdengar takut. "Saya tidak mengusir," jawabku tenang. "Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Kalian boleh pulang ke rumah kontrakan lama ibu. Silahkan bangun hidup kalian sendiri dengan pentingnya ego kalian itu, Bu." Mas Rian jatuh berlutut di lantai teras rumah. Tangannya mencoba meraih ujung gaun rumahku. "Ayu, jangan begini. Aku minta maaf soal ucapan tadi pagi. Aku hilaf.
Wisudamu penting, Dek, sungguh. Aku janji akan berubah. Kata-kata terakhirnya itulah yang menjadi paku terakhir di pernikahan kami. Aku menatapnya dengan rasa jijik yang menjalar hingga ke ujung jari-jariku. Bangun, Mas. Simpan tenagamu. Kamu akan membutuhkannya untuk mencari kerja mulai besok. Dan Ibu, aku menoleh kepada mertuaku yang kini menangis meraung-raung tanpa air mata. Selamat menikmati liburan kalian. Tanpa menunggu jawaban lagi, aku membalikkan badan, melangkah masuk ke dalam rumah orang tuaku yang hangat dan aman. Di belakangku terdengar gedoran pintu dan teriakan histeris mereka memanggil namaku. Memohon, mencaci, lalu memohon lagi. Ayo, buka pintunya. Aku memutar kunci pintu utama dengan bunyi klik yang tegas. Suara itu terdengar seperti musik terindah yang pernah aku dengar. Di balik pintu jati yang kokoh ini, suara-suara sumbang mereka perlahan meredup, tergantikan oleh detak jam dinding yang stabil. Aku menyandar punggungku pada daun pintu, memejamkan mata sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Oksigen yang masuk ke paru-paruku terasa berbeda malam ini. Lebih ringan, lebih segar. Di ruang tamu, kedua orang tuaku duduk menunggu. Ayah tersenyum bangga, sementara ibu merentangkan tangannya. Aku berjalan menuju pelukan mereka, bukan sebagai istri yang teraniaya, melainkan sebagai seorang putri yang telah menemukan kembali mahkotanya. Malam ini adalah akhir dari sebuah mimpi buruk yang panjang. Namun lebih dari itu, saat aku melihat toga wisudaku yang tergantung di kejauhan, aku tahu ini adalah awal dari segalanya. Wisudaku malam ini bukan hanya tentang gelar akademik. Wisudaku malam ini adalah kelulusanku dari sekolah kehidupan yang pahit. Dan kini, aku siap melangkah ke dunia baru dengan kepala tegak. Biarlah mereka di luar sana bergulat dengan konsekuensi kesombongan mereka. Aku punya masa depan yang harus kuraih, dan kali ini aku akan meraihnya untuk diriku sendiri.